Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gustin Wardani, NPM 2013022030 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai suhu dan kalor. Pokok bahasan pada materi suhu dan kalor itu ada 4. Yang pertama, membahas tentang definisi suhu dan alat ukurnya. Yang kedua, membahas tentang pengaruh suhu terhadap pemuaian pada berbagai zat. Dan yang ketiga, membahas tentang kalor dan perubahan terhadap wujud zat. Dan yang terakhir, membahas tentang perpindahan kalor. Suhu. Yang pertama ada suhu dan termometer. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat atau tingkat panas suatu benda. Suhu benda dapat diukur menggunakan termometer. Berbagai jenis termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat diantaranya ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas, tekanan zat cair, tekanan udara, regangan zat padat, hambatan zat terhadap arus listrik, dan intensitas cahaya atau radiasi benda. Ada beberapa macam termometer yang biasa digunakan, seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, termometer raksa dan termometer alkohol. Yang kedua, ada termometer bimetal. Yang ketiga, termometer hambatan. Dan yang keempat, termokopel. Yang kelima, termometer gas. Dan yang terakhir, ada pirometer. Yang kedua, skala termometer. Skala suhu pada termometer dapat dibuat dengan cara menetapkan dua suhu tertentu. Kedua suhu tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu tidak berubah-ubah nilainya, serta mudah diadakan setiap saat dan di berbagai tempat. Kedua suhu tersebut dinamakan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Hubungan antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin bisa dilihat pada gambar. Skala Celsius. Titik tetap atas termometer skala Celsius menggunakan suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, yaitu sebesar 100 derajat Celsius. Adapun titik tetap bawah ditetapkan berdasarkan suhu air murni yang sedang membeku pada tekanan udara 1 atmosfer, yaitu sebesar 0 derajat Celsius. Yang kedua ada skala Kelvin. Titik tetap bawah termometer skala Kelvin adalah 273 Kelvin. Adapun titik tetap atas termometer skala Kelvin adalah 373 Kelvin. Skala Kelvin disepakati sebagai standar satuan suhu. Suhu yang dinyatakan dalam skala Kelvin disebut sebagai suhu mutlak. Dan yang ketiga ada skala Fahrenheit. Titik tetap bawah termometer skala Fahrenheit menggunakan suhu campuran es dan garam dengan nilai 32 derajat Fahrenheit. Titik tetap atas menggunakan suhu air yang sedang mendidih yang bernilai 212 derajat Fahrenheit. Beda antara titik tetap atas dan titik tetap bawah termometer ini sebesar 180 skala. Dan yang terakhir ada skala Reaumur. Pada skala Reaumur, titik lebur es diberi angka 80 sebagai titik tetap bawah. Titik didih air diberi angka 80 sebagai titik tetap atas. Jadi beda antara titik tetap atas dan titik tetap bawah pada termometer skala Reaumur adalah 80 skala. Perbandingan pada skala Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin bisa dirumuskan yaitu Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dikurang 32 berbanding Kelvin dikurang 273, yaitu bisa menjadi 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, yang bisa kita sederhanakan menjadi 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Perbandingan itu bisa kita gunakan untuk menentukan suhu yang ditentukan. Selanjutnya ada pemuaian. Suhu dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pemuaian merupakan contoh pengaruh suhu terhadap benda. Apabila suatu benda menyerap kalor, benda tersebut akan memuai. Besar pemuaian tergantung dari jenis benda.
ukuran semula, dan perubahan suhunya. Pemuaian ada 3, yaitu pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Yang pertama kita akan membahas pemuaian pada zat padat. Ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Muai panjang didefinisikan sebagai pertambahan panjang benda satu satuan panjang dengan kenaikan suhu satuan suhu. Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda yang memuai perpanjang mula-mula dan perkenaikan suhu disebut koefisien muai panjang, yang bisa dituliskan dengan simbol alfa. Persamaan yang berlaku pada muai panjang yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Selanjutnya ada muai luas. Koefisien muai luas atau beta didefinisikan sebagai pertambahan luas terhadap luas awal perkenaikan suhu. Persamaan yang berlaku pada muai luas yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A sama dengan A0 ditambah delta A, menjadi A0 dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Nilai beta itu sama dengan 2 alfa. Selanjutnya ada muai volume. Koefisien muai volume yaitu gamma. Koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan bertambahnya volume benda setiap terjadi kenaikan suhu. Persamaan yang berlaku pada muai volume yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah delta V, menjadi V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Nilai gamma sama dengan 3 alfa. Yang kedua ada pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Pada umumnya, volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Namun, air memiliki suatu keistimewaan. Air menyusut jika didinginkan sampai 4 derajat Celcius, jika didinginkan lagi sampai di 0 derajat Celcius. Air justru memuai. Hal ini yang disebut dengan anomali air. Pemuaian pada zat cair dapat dituliskan persamaannya menjadi delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, V sama dengan V0 ditambah delta V, menjadi V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Nilai gamma yaitu 3 alfa. Dan yang ketiga ada pemuaian pada zat gas. Persamaan yang berlaku pada pemuaian zat gas yaitu delta V sama dengan 1/273 dikali V0 dikali delta T. V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Selanjutnya adalah kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule atau setara dengan 4,2 Joule. Sehingga 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Nilai-nilai tersebut dinamakan tara kalor mekanik. Yang kedua, ada asas Black. Jika dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan, akan terjadi perpindahan kalor dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu rendah. Konsep asas Black adalah jumlah kalor yang diserap benda sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan benda. Persamaan asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana bisa kita turunkan lagi menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2, di mana delta T adalah perubahan suhunya. Yang ketiga ada kalor jenis dan kapasitas kalor.
Yang A ada kalor jenis zat. Adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan suhu 1 kg massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaan kalor jenis zat yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Jika nilai C kecil, suhu zat akan mudah naik saat dipanaskan. Sebaliknya, jika nilai C besar, suhu zat akan sulit naik saat dipanaskan. Yang selanjutnya ada kapasitas kalor benda. Adalah banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaan kapasitas kalor benda yaitu C sama dengan Q per delta T. Yang keempat ada perubahan wujud zat. Bisa dilihat gambar perubahan wujud zat. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan dari cair menjadi gas dinamakan menguap. Perubahan dari wujud gas menjadi padat dan sebaliknya disebut menyublim. Perubahan dari padat menjadi cair disebut mencair. Dan perubahan dari cair menjadi padat disebut membeku. Pembahasan yang terakhir ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung melalui 2 proses. Yang pertama, kalor berpindah melalui tabrakan antar partikel. Yang kedua, kalor berpindah melalui elektron-elektron bebas. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, ada zat yang merupakan penghantar yang baik yang disebut konduktor, dan penghantar yang buruk disebut isolator. Laju perpindahan kalor bergantung pada panjang L, luas penampang A, konduktivitas termal K atau jenis bahan, dan beda suhu delta T. Persamaan konduksi yaitu H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Q menjadi K dikali A dikali T dikali delta T per L. Yang kedua ada konveksi. Adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat alir secara bebas disebut konveksi bebas. Sementara itu, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel karena perpindahan tekanan yang dibuat dengan pompa disebut konveksi paksaan. Persamaan konveksi yaitu H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Yang ketiga ada radiasi. Merupakan peristiwa memancarnya panas dari suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Persamaan radiasi agar berlaku untuk setiap permukaan adalah H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Terima kasih, sekian pembahasan mengenai materi dan suhu dan kalor. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.